Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sahur Kompas TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rahmat Ibrahim bersama rekan saya Natasha Rizky kembali menemani Anda dalam sahur time. Insya Allah berkah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga sahabat sahur di rumah selalu diberikan kesehatan oleh Allah dan juga lindungan oleh Allah ya. Dan semangat sahurnya ya, karena siap-siap nih ya mau berpuasa ya kan, menjalankan hari yang panjang sahabat sahur. Jadi harus yang benar nih sebelum imsak ya, kita ingatkan terus. Karena kalau semangat nanti akan kuat puasa hari ini. Amin. Insya Allah. Kalau pahalanya juga besar. Amin ya robbal alamin. Tapi Caca, ya, sebelum kita masuk kepada Mauyudhah Hasanah, tentu kita ingin mengajak sahabat sahur di rumah untuk ikut berdonasi dan berzakat untuk UMKM Bangkit di nomor rekening BCA 06801926677 atas nama NU Kerlajisnu, atau sahabat sahur juga bisa scan barcode yang tertera di layar televisi Kompas TV. Iya, nah ini rasanya seneng ya, soalnya nggak tahu kenapa kalau sahur ini tuh aku selalu menyiapkan makanan untuk suami nih. Nah Mbak In gimana nih di rumah? Biasanya dimasakin apa sama istri? Kalau untuk sahur biasanya harus ada yang, karena suka yang berlemak-lemak juga, santan biasanya rendang harus ya, gitu biasanya sih. rendang ya. Rendang, tapi nggak boleh pedas-pedas juga kalau sahur. Jangan, kan. tetap pola makan kita harus diatur ya. Iya betul. Nah ini kan sudah pertengahan Ramadan nih Ca. Ya. Tentu ada pembahasan yang ditunggu-tunggu oleh pemirsa sahabat sahur Kompas TV tentunya. Dan pastinya kita semangat sekali ya Baim, karena nih hari ini kita akan membahas tema yang sangat bagus sekali nih, yaitu Nuzulul Quran. Dan untuk menemani obrolan kita, Masya Allah ini hari ini sudah hadir Kiai Haji Syarif Rahmat. Assalamualaikum Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Kiai? Alhamdulillah sehat. Kita pembahasan hari ini Pak Kiai soal Nuzulul Quran. Banyak yang mungkin masyarakat juga ingin tahu lebih jauh Pak Kiai. Apa sebetulnya Nuzulul Quran ini? Bagaimana awalnya Pak Kiai Nuzulul Quran ini? Bismillahirrahmanirrahim. Hamba yang muliakan para soimin soimat. Ini kita tetap ya. Iya tetap Pak Kiai. Kata nuzul itu nazala yanzilu, artinya turun. Al-Quran adalah Al-Quran. Nuzul Quran artinya adalah turunnya Al-Quran. Biasanya para ulama kalau membicarakan nuzul Quran itu ingatnya Lailatul Qadar. Karena ayatnya mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar, malam yang penuh kemuliaan. Oleh karena itu maka seringkali terjadi semacam salah paham atau kebingungan di antara kita. Sebab yang namanya Lailatul Qadar itu besok masih tanggal likuran. Sedangkan nuzul Quran itu kaitannya dengan 17 Ramadan. Nah, yang dimaksud dengan Lailatul Qadar itu apa? Nuzul Quran itu apa? Dua-duanya juga nuzul Quran. Cuma beda periodenya atau nuzul Quran yang mana. Nah, Lailatul Qadar itu adalah turunnya Al-Quran dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ke Lauhul Mahfuz. Itu terjadi pada malam Lailatul Qadar. Demikian juga itu sekaligus ya satu paket blek gitu. Kemudian juga turunnya dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Satu paket utuh. Itu juga pada Lailatul Qadar. Sama. Sedangkan nuzul Quran yang dimaksud adalah turunnya Al-Quran dari langit dunia dibawa langsung kepada Rasulullah SAW secara bertahap. Nah, startnya itu adalah pada hari Senin tanggal 17 Ramadan. Itu sebabnya ada hadis di mana Rasul pernah berdialog dengan sahabatnya. Beliau ditanya, mengapa Paduka kalau setiap hari Senin itu berpuasa? Dia menjawab dengan dua kalimat pendek, dan ini menjadi kata kunci yang sampai hari kiamat saya kira akan menjadi pegangan orang-orang yang di dalam beramal itu berilmu. Apa kata Nabi? Fihi wulidtu wa fihi unzila alayya.
Makanya aku berpuasa pada setiap hari Senin, karena pada hari Senin aku dilahirkan, dan pada hari Senin pertama kali Al-Quran diturunkan. Nabi itu tiap hari Senin memperingati maulidnya, sekaligus memperingati nuzul Quran. Tiap Senin, seminggu sekali, satu pekan sekali. Oleh karena itu wajar jika umatnya itu ya merasa pantas minimal setahun sekali lah mengadakan peringatan yang dua ini. Nah kemudian Al-Quran turun pertama kepada Rasulullah SAW. Saat itu beliau sedang, saya ingin menggunakan bahasa kita ya, saya bukan anti bahasa lain ya. Nabi sedang bertapa di Gua Hiro. Nabi sedang, bahasa hadisnya tahannus, itu at-ta'abbudul layali, sedang beribadah malam-malam hari di Gua Hiro. Bahasa kita kalau ada orang duduk di gunung, di bukit, menyepi sini kan bertapa namanya. Atau semedi, gitu. Ini supaya kita jangan memusuhi orang yang berbeda agama, karena orang kalau bahasanya beda kadang-kadang benci. Ya tentu kan di tengah bulan Ramadan ini silaturahmi juga harus diperkuat ya Pak Kiai. Nah jadi tadi ketika Nabi sedang berada di Gua Hiro, baru turunlah Al-Quran saat itu. Ya, malaikat Jibril datang dalam sosok manusia. So, kalau namanya ingin komunikasi dengan manusia dong, dia harus tampil manjing ngaji roso kalau bahasa kita. Kalau kita mau berdakwah menyampaikan sesuatu ya jangan buat orang itu takut. Kamu tampil dengan bahasa dia, tampil menggunakan kostum dia supaya bisa bergaul. Gitu. Hanya saya kenapa menggunakan belangkon, salah satunya supaya jangan bangsa Indonesia ini jangan merasa ditamuin terus oleh agama Islam itu. Ujubahan bagus itu, tapi kan kita punya jati diri supaya bisa bilisani qaumihi dengan bahasa kaumnya. Malaikat Jibril datang, kemudian menyampaikan firman, bacalah. Baca apa kata Nabi? Aku nggak bisa baca. Karena beliau tidak pernah sekolah taman kanak-kanak juga, tidak pernah belajar bahasa. Nah tapi singkatnya beliau diberi ayat yang pertama itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. 5 ayat ya surat Al-Alaq itu ayat yang pertama. Nah, teks itu yang dihafal. Baik. Jadi surat Al-Alaq ya artinya Al-Alaq untuk ayat Al-Quran yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Benar. Jadi untuk sahabat sahur ini tadi Kiai Haji Syarif sudah menjelaskan sama kita ya. Berarti peristiwa awal pertama turunnya Al-Quran kepada Rasulullah SAW ya. Ya, Masya Allah. Nah ini kayaknya masih banyak sekali yang harus kita tanyakan sama Kiai ya. Pribadi Aca juga pengen nanya sama Kiai, kayaknya masih panjang nih. Ya Alhamdulillah wawasan kita semakin bertambah lagi sahabat sahur. Tapi Aca juga mau nanya nih Kiai. Sebenarnya amalan apa sih yang paling bagus dilakukan saat nuzul Quran nih? Sekarang amalan apa nih? Langsung tanya ke Pak Kiai. Langsung aja Kiai silakan. Pak Kiai, apa amalannya Pak Kiai yang pas untuk nuzul Quran? Ya. Sebenarnya tidak ada amalan khusus yang dituntun oleh syariat untuk dikerjakan di hari nuzul Quran. Lain lagi dengan Lailatul Qadar nanti. Baik. Ya. Pengertian nuzul Quran yang 17 Ramadan itu tidak ada praktek amalia khusus, apakah sholat atau baca apa, tidak ada. Kalau misalkan tadi kan nuzul Quran ya Cak disebutkan bahwa itu hari yang istimewa tentu bagi umat muslim turunnya Al-Quran. Kita harus memperingatinya dengan bersungguh-sungguh. Nah kan ada juga beberapa orang yang entah itu bertausiah, ceramah, tablik akbar, atau ada yang merayakannya dengan hal-hal tertentu. Nah untuk kita semua baiknya bagaimana ketika memperingati nuzul Quran ini Pak Kiai? Iya benar Pak Kiai, karena kan memang tadi yang sudah Kiai Syarif jelaskan juga kepada kita bahwa sebenarnya tidak ada amalan khusus ya di nuzul Quran ini. Ya itu namanya kan peringatan ya, atau haflah. Haflah itu perayaan lah. Nah, soal teknis perayaannya terserah kita. Tidak ada amalan khusus. Yang pasti karena diajarkan Rasul kalau nuzul Quran itu Rasul memperingati tiap minggu, maka pantas kalau kita juga memperingatinya minimal setahun sekali pada tanggalnya yang sama dengan tanggal yang turunnya aslinya dulu. Kemudian bentuk acaranya, kegiatannya boleh apa saja. Tapi diusahakan di hari itu adalah kita melakukan tindakan-tindakan yang menampilkan wujud syukur kita kepada Allah karena dapat Al-Quran.
Kita kan sering kali judulnya syukur tetapi penampilannya kufur. Ya, aduh subhanallah. Subhanallah, jadi diingatkan ya seperti itu tentu Jadi kita semua. sebenarnya jadi malam pengingat juga buat kita, jangan betul. sampai keluar-keluarnya kita rasa syukur tapi amalannya tidak ada yang sesuai dengan lisan kita. Nah itu dia, sesuai dengan lisan. Apalagi kan kalau misalkan lisan yang terjaga itu lisan yang sering membacakan Al-Quran nih Pak Kiai. Benar, Pak Pak Kiai boleh dong minta tipsnya agar saya termasuk Aca Aku, juga, Acep. jamaah semua nanti sahabat sahur Kompas TV agar gemar membaca Al-Quran nih Benar, di momen jadi- nuzul Quran Pak Kiai. Jadi Al-Quran tuh nggak cuma dipajang aja ya, Mbak Im. Jadi kayaknya masih baru Ini aja masih, gitu, masih Kiai. kehitung berapa kali ngebuka Al-Quran nih. Subhanallah, silakan Kiai. Biasanya kita ini gampang digoda orang lain. Iya. Kita harus mencari penggoda-penggoda. Waduh, Mencari para penggoda, mencari sales Al-Quran. Masya Allah. Contohnya seperti apa itu Pak Ya, Kiai? ulama itu kan salesnya Al-Quran. Subhanallah. Dia harus pandai menari, harus pandai menyanyi, harus pandai membujuk orang lain. Nah, jika si para penyampai Quran ini memang punya penampilan menarik dalam pengertian apa yang dia sampaikan itu mengena di hati orang, maka orang akan bisa diambil hatinya. Bukan cuma tertarik hatinya, diambil hatinya, dikendalikan supaya baca Quran. Nah, para penyampai Al-Quran itu harus tampil dengan perilaku yang orang tuh senang melihatnya. Oh, Orang senang melihatnya. Loh kan Rasul contohnya. Misalnya kita ingin supaya seseorang itu senang Quran. Dia seorang ayah. Kita kan tahu. Ayah terbaik sepanjang hidup manusia itu Rasulullah. Sampaikan itu. Kita berani bicara. Ayah terbaik Rasulullah. Suami terbaik Rasulullah. Rasulullah. Ya. Pedagang terbaik Rasulullah. Nah dengan kita menyampaikan itu, orang kan bertanya, kok bisa Rasul jadi ayah terbaik? Kenapa coba? Karena ketika dia jadi ayah itu menggunakan Quran. Ya, Masya Allah. Kenapa Rasul seorang pemimpin perang yang sukses, seorang panglima, seorang pemimpin rakyat paling sukses dengan pengikut terbanyak dan sangat dicintai rakyatnya? Karena ketika beliau jadi pemimpin, jadi apapun juga yang dibacanya Al-Quran. Ya, benar. Nah, jika itu disampaikan dengan baik, terus yang menyampaikannya juga ya mirip-mirip sedikit dengan yang diceritakan itu dengan Rasulullah. Ya. Insya Allah orang akan gemar baca Quran. Ya. Nah, cuma kita ini seringkali ingin menyampaikan Al-Quran sehingga membuat orang tertarik, tapi dengan cara-cara yang sebenarnya orang tidak suka. Ini orang ceritanya lagi ngomongin Quran tapi ngomongnya kasar. Goblok. Ya. Nggak usah, brengsek. Siapapun pasti mendengar bahasa ini gak akan senang. Ya, ya. Tidak akan senang. Nah, si para pembawa Al-Quran, si sales Al-Quran ini jangan menggunakan bahasa itu. Karena itu bukan bahasa yang disenangi orang. Iya, ya. Tampillah menjadi penari yang baik. Pasti ada panggung yang tersedia. Ya. Bernyanyilah dengan merdu. Sound system akan datang dengan sendirinya. Ya, jadi Oke, benar-benar kita nih juga sebagai yang pemegang Al-Qur'annya juga kayaknya kita juga harus ada tumbuh rasa untuk termotivasi, Iya. termotivasi untuk ngaji ya, Mbak Im. Ya itu dia yang agak memang masih susah, apalagi Itu yang generasi masih yang susah, Pak Kiai. banyak yang sibuk dengan kegiatannya, Benar. sibuk dengan gadgetnya, Ca. Itu sangat susah, Ca. Benar, karena sebenarnya udah banyak nih media-media untuk kita belajar gitu. Kayak tadi Kiai Haji udah ngasih salah satu contohnya gitu. Udah banyak gitu, maksudnya ulama-ulama yang sebenarnya mengajak kita untuk lebih taat lagi gitu. Nah, itu tapi dia. kitanya kan manusia sering lupa nih. Nah, itu dia. Ini sekalian kita mungkin mau nanya juga kali ya, Mbak Im ya, seberapa penting sih ya kita makna dalam membaca Al-Quran ya? Iya betul. Tapi nanti juga saya akan tanya Pak Kiai, soal kan di bulan Ramadan ini banyak yang orang salah satunya menghabiskan waktu di masjid dengan membaca Al-Quran nih. Pak Kiai, saya ingin tahu sih, mumpung di nuzul Quran banyak yang manfaatkan bermalam-malam di masjid walaupun sambil membaca Al-Quran sampai begadang. Bagaimana Pak Kiai? Iya, membaca Al-Quran itu kan perintah agama. Ya. Dan di malam-malam Ramadan seperti ini, karena Ramadan juga dikenal dengan Syahrul Quran, ya, Syahrul Siyam, Syahrul Qiyam, Syahrul Quran. Masya Allah. Bulan puasa, bulan sholat malam, dan bulan Al-Quran. Maka wajar jika kemudian musim panen buah Al-Quran ini kita memang ramai-ramai memetik Quran sebanyak-banyaknya. Tetapi jangan dilupakan, sebenarnya apa yang kita lakukan di bulan Ramadan dengan banyak membaca Al-Quran itu kan
Itu untuk diri kita sendiri. Iya. Nah, buah kita duduk di masjid membaca Al-Quran banyak-banyak, kan semakin dekat dengan Allah. Kalau semakin dekat dengan Allah kan berarti banyak oleh-oleh dari Allah. Oleh-oleh itu yang ditunggu di luar masjid. Iya. Ya, kita mendapatkan ketenangan dengan membaca Al-Quran. Jangan ketenangan dimakan sendiri. Ya, Coba kamu keluar, di situ banyak orang tenang, tidak tenang, bagi ketenangan oleh ketenangan yang kamu punya. Iya. Kamu dekat dengan Allah, keluarlah. Bawa mereka mendekat pada Allah. Jangan mau ke surga sendirian gitu loh. Baik, baik. Ya, karena lagi-lagi Al-Quran ini kan adalah guidance kita ya. Iya, betul. Kita benar-benar udah sesuai tuntunan, udah Allah Petunjuk kasih ya. nih. Ini petunjuk gitu. Betul, Jadi ya Kak. ayolah kita termotivasi dalam diri. Karena udah banyak banget nih, maksudnya yang tadi Kiai Haji bilang bahwa ini ulamanya udah mengajak loh. Ayo dong kita tinggal juga harus kitanya nih bergerak bagaimana nih, Ca? Nah, Ca, tadi kan sudah dibahas soal itikaf, bermalam di masjid sambil Ya. baca Al-Quran. Itu kan banyak yang pengen tahu juga. Kalau Ca ada yang ingin ditanyakan soal Al-Quran ini? Ini ngobrolin soal baca Al-Quran nih, balik lagi nih Mbak Im. Mungkin sahabat Saud di rumah masih ada beberapa yang belum bisa baca Al-Quran dan masih belajar nih. Aca juga masih belajar banget nih. Kita semua Jadi, sama kita tentunya semua ya. ya pastinya selalu belajar gitu proses. Nah itu gimana ya Kiai? Apakah boleh hanya membaca artinya saja? Nah ini penasaran kan, karena Ya. mungkin masih banyak yang hanya baca artinya aja atau baca ininya aja, apa bahasa Indonesianya aja Ya, yang gitu. Latin itu ya, Arab Latinnya Iya, itu, benar. baik. Itu boleh apa enggak ya sahabat sahur? Jangan dijawab dulu Kiai, tahan dulu. Tahan dulu, Mbak Im. sabar. Dan tidak hanya Aca aja yang boleh ngajuin pertanyaan, sahabat Sahur Kompas TV di rumah juga boleh bisa mengirimkan pertanyaan mengenai tema kali ini melalui Instagram kami di @sahurtimekompastv. Sudah banyak pertanyaan yang masuk ke akun Instagram @sahurtimekompastv, Ya. tapi tadi ada pertanyaan dulu deh, Ca. Benar, Ya, silakan, Ca. tahan dulu nih, karena tadi pertanyaan belum dijawab ya. Ini sahabat sahur di rumah juga udah penasaran nih. Ini apakah boleh membaca Al-Quran tapi belum memahami isinya dan hanya membaca artinya saja nih Kiai? Silakan. Isinya atau bacanya? Bacaannya juga dia belum bisa dan ininya juga belum ngerti gitu loh. Iya. Kita harus memahami bahwa Al-Quran itu namanya Al-Quran yang artinya bacaan. Ya. Ada juga Quran itu adalah Alkitab, artinya ya kitab. Al-Quran juga namanya Az-Zikr, peringatan. Al-Quran juga Al-Huda, petunjuk. Jadi ada kurang lebih 40 nama Al-Quran di dalam kitabnya Asyuti Al-Itqan itu, yang itu menunjukkan kepada jati diri Al-Quran. Ya. Artinya apa? Orang membaca tok teks hurufnya Al-Quran itu sudah jadi ibadah. Subhanallah. Sudah jadi ibadah, kata Nabi, siapa yang baca Al-Quran maka dia dengan satu hurufnya saja sudah 10 pahala. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alif harf, lam harf, wal mim harf. Aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim satu huruf, bukan. Alif lam mim itu alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mim satu huruf. Jadi kita baca alif lam mim itu sudah 30 pahalanya. Masya Allah. Yang ada dalam hadis riwayat At-Tirmidzi. Ya. Baru bacanya tok. Maka sering saya mendengar orang mengatakan tidak ada gunanya orang yang baca Quran nggak ngerti maksudnya, kayak aja monyet ngaku gulung kalapa. Ini orang kurang ajar. Quran bukan turun pada Anda. Ya. Quran turun pada Nabi Rasulullah. Beliau yang paling tahu. Beliau mengatakan baca tok, ngerti nggak ngerti asal bunyi tok sudah ada pahalanya. Ikro, baca. Baca, Iya, iya. baca tok. Berarti ini bisa dikatakan kalaupun misalnya ada yang belum bisa secara baca Arabnya nih, Kiai, berarti baca artinya saja itu sudah. Loh, Quran itu kan seperti buah, saya gambarkan buah mangga misalnya kan. Ketika ada mangga ukurannya besar, wangi, manis, dan warnanya indah, orang berbeda-beda menilai mangga itu. Jika dia seorang pelukis, dia akan gambar mangga itu persis seperti dia. Itu dijual laku kok lukisannya. Ada orang yang ahli minyak wangi, wah ini mangga kok wangi banget. Dia fermentasikan wanginya jadi minyak wangi. Ada juga orang yang memang hobinya makan kan, ini gede nih, asik nih, kenyang nih makan. Dia menikmati juga. Tapi memang ada yang mendapatkan paling sedikit dari mangga itu siapa? Para dokter. Dia ngambil paling sedikit porsinya jadi vitamin. Barangnya kecil. Tapi semua orang yang menemukan mangga tadi akan mendapatkan manfaatnya. Dari warnanya, dari aromanya, dari keindahannya, dari rasanya sampai vitaminnya. Begitu Al-Quran. Orang sekarang nggak usah baca. Tulisan Al-Quran. Kita mungkin melihatnya kaligrafi di masjid itu dijual dapat sekian.
tahukah kita bahwa tulisan huruf-huruf Al-Quran itu juga bisa memberikan manfaat yang luar biasa. Subhanallah. Pak Kiai dan juga Caca, tahan dulu nih, karena kan tampaknya banyak sekali pertanyaan yang masuk ke akun @sahur_time Kompas TV. Saya akan bacakan salah satunya dari @yukiawa. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Ini bicara soal belajar baca Al-Quran, apakah boleh kalau saya belajar hanya melalui media sosial seperti YouTube, kan banyak tahsin-tahsin Ya, di YouTube. benar. Nah, Pak Kiai. Menurut asalnya belajar Al-Quran itu talaqi wal musyafahah. Mesti bertemu dengan guru. Mesti bertemu dengan guru. Tapi untuk permulaan, untuk memperkenalkan diri, atau sekedar Agar tertarik Pak Kiai. agar tertarik. Benar. Tapi untuk menjadi bacaan sabit, dia mesti bertemu dengan guru yang pernah juga berguru pada ahli Al-Quran. Iya. Karena apa? Antara YouTube, MP3, kaset, video, atau apa saja, pasti berbeda dengan orang. Benar. Bagaimana ketika orang melafalkan huruf bod? Ya. Si guru akan melihat, kamu mulutmu salah ini. Ya. Dan itu kami lakukan bertahun-tahun. Nah, lagi-lagi itu kan hanya media ya Kiai, jadi Media. nggak sama dengan kalau kita benar-benar mempraktekkan dengan ahlinya. Belajar langsung ya belajar artinya. langsung. Jadi untuk sahabat sahur yang tadi pertanyaan sudah kita tanyakan kepada Kiai, dari mulai yang belum bisa baca Al-Quran, belum bisa memahami Al-Quran ya. Jadi memang betul-betul kita juga ya boleh tadi kata Kiai, tapi lagi-lagi kita harus belajar ya. Sekali lagi harus ada kemauan untuk belajar ke ahlinya tadi yang seperti Kiai bilang. Karena biar bagaimanapun lewat media pun tidak cukup ya, apalagi kan dengan teknik-tekniknya sendiri berbeda ya Kiai ya. Sifatnya sementara saja, dan itu nanti kan kita tidak tahu kekurangannya di mana. Benar. Yang koreksi siapa nanti? Nah, betul. Ada lagi pertanyaannya, Cak? Ada lagi nih, ini dari Erwinerti nih. Nah ini kayaknya juga Aca mau nanya pribadi nih Kiai, karena Aca kebetulan udah punya anak, jadi sekalian mau nanya soal anak-anak. Bagaimana ajaran yang tepat dilakukan orang tua agar kelak anaknya menjadi anak yang mencintai Al-Quran? Nah, Masya itu dia. Allah. Orang tuanya harus mencintai dulu Al-Quran. Nah, Ya Allah, Caca itu. sudah mencintai Al-Quran. Aduh, Insya Allah. bismillah ya insya Allah. Bertahap, sedang Tradisi kami di rumah, jadi kebetulan kita punya tradisi ya. Ya. Jadi di Ciamis itu orang tua kalau malam Jumat misalnya ba'dal maghrib pasti baca Yasin. Oh, Jadi ibu sama jamaah ibu-ibu ngumpul, yuk kita mendoakan nenek moyang kita, sebut nama di absen namanya, kita baca surat Yasin. Sehingga karena itu tiap malam Jumat, saya belum sekolah sudah hafal Yasin. Masya Allah. Insya Allah. Kita sudah hafal Yasin. Nah kemudian sekarang di rumah saya seperti itu. Saya bilang rumahku 24 jam kecuali waktu tidur harus bunyi Al-Quran. Aku tidak tahu siapa yang baca. Kalau kamu sibuk semua, putar. Yang penting suara Quran bunyi terus. Dan itu luar biasa, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, jadi memang benar-benar ya gini, maksudnya jangan kita menuntut anak, tapi orang tua sendiri pun tidak memberikan contoh dan perbuatannya Tadi sesuai gitu. Kata Pak Kiai harus menjadi contoh dahulu Benar. agar ditiru ya Pak Iya, Kiai ya. jadi kita harus memberikan kebiasaan dini ya kepada anak ya Pak Kiai. Jadi kan Quran itu budaya hidup di rumah kita. Iya. Di mana-mana ada Al-Quran, mushaf. Di rumahnya banyak tulisan Al-Quran. Tiap ruangan yang ada kaset, ada CD, ada piringan hitam itu ada Al-Quran. Jadi anak tidak bisa lari. Kemanapun dia lari akan bertemu dengan itu dia. Di sini bertemu dengan tulisannya, di sini dengan orang yang baca Quran, di sini ketemu dengan kasetnya, gambarnya juga Al-Quran. Dan ruangan itu bunyi Al-Quran. Nah, kebetulan nih ada juga pertanyaan Pak Kiai dari @Rina_Rahmawati 98 nih, Ca. Ya. Yang bertanya, Assalamualaikum Pak Kiai, apakah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah membaca Al-Quran secara tartil dengan murotal, dengan tilawah, Ya. itu adalah salah satu cara untuk menarik orang lain suka cinta pada Al-Quran, Pak Kiai? Tahukah kita bahwa Al-Quran itu hukum tajwidnya jika dibaca dengan benar itu sudah berirama. Masya Allah. Tanpa perlu dipaksakan untuk berirama. Tidak usah dipaksakan, dia otomatis jadi irama. Karena apa? Saya sering menggambarkan bahwa Al-Quran itu sama seperti ramuan obat. Masya Allah. Apa Kalau Kiai? Menarik. dosisnya benar, Heeh. komposisinya benar, ampuh dia. Ampuh di penglihatan, ampuh di rasa, ampuh di hikmah. Ini misalnya, kita tahu bahwa jika kita misalnya sakit mau ramu obat, kita akan ramu
bahannya daun ini sekian biji, Ya. sekian. Kalau kurang, tidak akan ampuh. Pun dosisnya, pagi 1, siang 1, malam 1. Jangan satukan, jadi 3, nggak kena. Ya. Nah, Al-Quran itu punya ayat-ayat atau huruf-huruf bacaan yang dalam tajwid itu misalnya ahkamul mad, mad tanda panjang. Itu ada yang panjangnya 6 harokat, Ya. kan ada tanda huruf 6 yang terbalik tengkorak begitu, ada yang 3, 2 harokat, 4, 5. Itu ketika dibunyikan itu sudah seperti gelombang irama. Masya Allah. Subhanallah. Tidak usah orang menggunakan lagu, suruh aja dia ngomong, suruh baca aja, itu otomatis jadi irama. Ya. Dan indahnya di sini, orang-orang Jawa itu dulu kan ngajinya lurus-lurus saja. Tapi begitu diberi Al-Quran, dia berirama dengan langgam Jawa yang sempurna. Tapi tetap indah. Masya Allah. Ini mungkin mengundang orang polemik, ya kan? Tidak ada, sebenarnya tidak ada polemik. Yang penting tajwidnya benar, Ya, langgamnya tajwid. tidak Ya. masalah. Itu udah jadi irama. Nah tadi Pak Kiai ngebahas soal Al-Quran jadi obat Asifa ya. 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 Artinya banyak juga sahabat sahur yang penasaran nih Cak. Apakah ada Pak Kiai ayat-ayat Al-Quran yang bisa dijadikan obat, bisa menyembuhkan sakit kita secara batin Benar. ataupun juga secara fisik Pak Ya. Kiai. Tapi tahan dulu. Ditahan dulu nih ya Mbak Im, karena ini biar sahabat sahur di rumah juga tetap stay nih ya di sahur time. Nah ini aku dan Mbak Im juga mengingatkan nih untuk sahabat sahur di rumah untuk segera sahur ya, karena sebentar lagi mau imsak nih. Jadi Tentu. jangan sampai kelewatan ya, supaya puasanya semangat. Dan juga jangan lupa karena saat ini bulan Ramadan, Nah, ayo kita berdonasi, berzakat, infak, silakan. Anda bisa langsung kirimkan donasi dan juga infak Anda ke nomor rekening Bank BCA di 068019267 atas nama NU Kerlazis Nu. Insya Allah berkah ya, insya Ca. Allah berkah. Jadi sebelumnya ada pertanyaan dari saya, Ca, soal iya, silakan ayat-ayat dijawab obat dulu. Pak Kiai. Jadi ada nggak sih dari Al-Quran yang bisa digunakan untuk menyembuhkan batin Penyakit kita, ya, atau penyakit. batin kita. Al-Quran sendiri kan mengatakan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Kami turunkan Al-Quran yang menjadi obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Insya Allah. Orang-orang zalim hanya kerugian yang didapatkannya. Nah, para ulama memang berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa ayat-ayat Al-Quran itu bisa digunakan untuk obat fisik, tapi sebagian mengatakan Al-Quran itu hanya obat untuk wasyifa'ul lima fis sudur, obat hati saja. Nah, saya akan mengambil pendapat mayoritas ulama, termasuk di sini Ibnu Taimiyah, termasuk di sini Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Al-Imam Asyuti, dan mayoritas ulama mengatakan bahwa dia mutlak sebagai obat. Obat hati, obat apapun termasuk fisik juga bisa. Masya Allah. Nah, ketika dia sudah disepakati sebagai obat yang bisa mengobati, digunakan untuk obat fisik dan macam-macam, maka dia akan menjadi seperti umumnya obat. Ada obat itu yang diminum. Iya. Itu Nah, dia. ini aku Ada obat yang diisep lewat hidung. Oh, Ada obat yang dimasukkan ke dalam kulit. Dan ada obat yang sekedar digosok di kulit. Begitu Al-Quran. Masya Allah. Jadi Al-Quran bisa menjadi obat bagi penyakit-penyakit yang berhubungan dengan fisik, berhubungan dengan virus, berhubungan dengan penyakit, dan itu bentuknya seperti itu. Makanya ada ulama yang terbiasa ketika ada orang sakit panas misalnya, dia dituliskan ayat di punggungnya, kuna ya nurukuni badda wassalaman ala Ibrahim wa ala anu. Bisa. Ada juga kemudian ayat ditiupkan di air, airnya diminum. Ya, itu Pak Kiai Dan aja penasaran yang tuh Pak sering Kiai. Ada juga ayat yang dituliskan di kertas, dimasukkan di air, dilebur, Terus airnya diminum. minum. Tapi ada juga ayat yang dibacakan di depan orangnya, ya kan? Sehingga nanti kemudian si energi Quran yang dibaca itu terserap, terisap oleh orang yang kemasukan jin misalnya, jinnya itu keluar. Itu biasa saja. Balik lagi ya, kita memang harus balik lagi belajar sih ya, karena mungkin masih banyak
beberapa yang kita tidak ketahui sampai akhirnya kita jadinya salah melangkah juga gitu. Nah, Bisa ada yang penasaran lagi? ada. Jadi ini sebenarnya Aca juga mau nanya lagi karena mungkin ada beberapa karena sahabat sahur mungkin ya kita tidak mengerti, maksudnya kita tidak belajar gitu. Jadi kita nggak tahu makna kita atau tujuan kita melakukan suatu amalan tuh sebenarnya apa sih. Nah, ini sebenarnya apa tujuan makna diturunkannya Al-Qur'an, Pak Kiai? Silakan. Kedatangan sesuatu, makna sesuatu itu tergantung situasi saat dia turun. Kita tahu bahwa saat Al-Quran turun itu manusia sedang jatuh dalam serendah-rendahnya dalam bidang akhlak. Soal teknologi patung mahat, wah canggih, patungnya banyak. Soal puisi, sastra, prosa, puncaknya zaman itu. Ya. Tinggi sekali mereka. Perdagangan luar biasa, ekspansi dagang kemana biasa. Tapi ada yang jatuh, moralnya, akhlaknya. Gimana tidak rusak kok? Di depan Ka'bah saja penari telanjang kok. Subhanallah. Mereka bilang ini rumah Tuhan. Rumah Tuhan dipenuhi dengan berhala, diisi penari telanjang. Itulah zaman jahiliyah itu. Sudah di semua negeri manusia sedang dalam keadaan sehancur-hancurnya akhlak. Nah, turunnya Al-Quran itu untuk mengembalikan itu. Makanya Nabi mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang utama. Dan Quran mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau Muhammad pemilik akhlak yang agung. Jadi kau yang kutampilkan hari ini membawa teks ini karena hanya engkau yang bisa. Ya. Hanya ketika Aisyah ditanya, sebetulnya akhlak Nabi kayak apa sih? Kok hebat begitu ceritanya itu? Karena khuluquhu Al-Quran. Akhlak Nabi itu Al-Quran. Al-Quran yang mengejawantah dalam kehidupan itulah Rasulullah SAW. Pak Kiai, mohon izin. Tadi kan Pak Kiai sampaikan bahwa dengan membaca Al-Quran, ketika tajwidnya betul, Ya. itu akan indah dengan sendirinya. Boleh diberikan contoh Pak Kiai agar sahabat sahur Kompas TV Bisa juga sambil bisa belajar sambil ya. belajar Oh, nih benar, Pak Pak Kiai. Kiai. Satu ayat, 2 ayat boleh Pak Kiai, insya Allah berkah. Silakan Pak Kiai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. Insya Allah, semoga kita yang di studio, yang di rumah sahabat sahur mendapatkan pahala ya mendengarkan tadi Amin, lantunan ya Al-Quran yang Rabbal dibacakan Alamin. oleh Kiai Tadi Syarif. tentang apa Pak Kiai? Insya Boleh Allah. kita tahu terjemahannya? Tentang Bacakan. Al-Quran. Al-Quran, sesungguhnya Quran ini diturunkan bagi sesuatu yang lebih tegak. Inna hadzal Quran memberi petunjuk lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin, dan memberikan kabar gembira pada orang-orang yang beriman, alladzina ya'maluna shalihat, yaitu orang-orang yang melakukan amal saleh, anna lahum ajrun kabira, bahwa sungguhnya mereka akan mendapatkan pahala yang besar. Wa annal ladzina, dan sungguhnya orang-orang la yu'minuna, yang tidak beriman. Siapa ladzina? Ini susah terjemah kalau biasa pesantren ya. Ya. Dan sungguhnya orang-orang yang tidak beriman dengan akhirat, mereka telah dijanjikan, kami janjikan untuk mereka siksa yang pedih. Subhanallah, itu kalau Pak Kiai sudah nalar, jadi Iya, jadi enak ya maksudnya ya karena ya itu dia tadi yang tadi Pak Kiai bilang juga prosesnya belajarnya itu kan juga wah ya harus benar-benar sama ahlinya ya. Betul. Jadi emang kita harus belajar ya sahabat Sahur, terima kasih banyak buat Pak Kiai Syarif hari ini. Untuk sahabat Sahur Time, ketahuilah bahwa Al-Quran itu sangat-sangat istimewa. Al-Quran diturunkan kepada Rasul yang paling mulia Muhammad SAW, dibawa oleh malaikat paling mulia juga, yakni malaikat Jibril pada waktu yang sangat mulia, yakin di bulan Ramadan. ya, maka dari itu ini adalah waktu yang baik untuk kita mendalami Al-Quran dan juga menjalani kehidupan sehari-hari juga dengan berlandaskan ajaran Al-Quran. Baik, sahabat sahur, semoga Moidoh Hasanah hari ini yang telah disampaikan oleh Pak Kiai Mas Syarif bermanfaat untuk kita semua. Kita kembali mengajak sahabat sahur
Kompas TV di rumah untuk memberikan donasi. Berzakat ya Cak ya. Dan juga ini untuk kebaikan UMKM negeri tentunya. Silahkan ada di nomor rekening BCA 06081926677 atas nama NU Care Lazis Nu. Insya Allah berkah. Ya. Tak terasa, sahabat sahur semua, kita sudah berada di penghujung acara Sahur Time Kompas TV. Kami pamit, saya Rahmat Ibrahim. Dan Masya Rizky, sampai bertemu lagi esok hari Sahur Time. Insya Allah berkah.